العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Mukarram akhuna syekhuna ustadzuna Sayyidi Syekh Abid halaman 88 ya. Wasa'alta an halin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu mu'allif hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa bikum zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Wasa'alta an halin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kanat lahu qira wa hadidun wa ima wa min al-maraqib bardatun wa naqah wa qawluhu inna lana mi'at syah wa ma kana yu'ti nisa'ahu min an-nafaqat wat tamar wal awsaq. Ini ada yang bertanya tentang keadaan kehidupan Nabi. Bahwasanya Nabi pun punya qira. Rasulullah punya ruang tamu, maknanya punya persediaan harta atau makanan untuk tamu. Itu keadaan Nabi di dalam keluarga. Beliau punya ruang tamu. Jika punya ruang tamu berarti punya makanan khusus untuk tamu, itu qira. Yang biasa ma'akramihim ma'akramid duyuf fi diyafatihim. Qira adalah ruang tamu, artinya Nabi punya harta dan punya abid, punya pembantu, punya imam, punya jariyah. Artinya ya abid, hamba lelaki, hamba sahaya, imam, hamba sahaya perempuan. Itu tanda bahwa Nabi orang mampu ya. Kalau punya ruang tamu, punya makanan untuk tamu, punya ya tentunya abid dan imam itu daripada rampasan perang. Dan daripada kendaraan Nabi punya baglah dan punya naqah, istilahnya baglah ini motor lah ya. Naqah ini punya mobil lah. Nah kalau aku pergi kemana-mana bagaimana ya. Dan Nabi berkata, saya punya 100 kambing ya. Saya punya 100 kambing, mi'at syah. Dan Nabi punya nafkah, punya nafkah, punya tamar, punya awsaq. Apa awsaq? Kalau kata kita mah gudang Nabi punya untuk diberikan kepada istri-istrinya. Banyak istri-istrinya. Nisa, laisa wahidah.
zaujat. Punya 9 istri, berarti Nabi punya ausaq, punya tumpukan, punya gudang lah untuk nafaqat. Ausaq ini biasanya artinya makanan pokok, ya, gandum kalau di Arab, kalau kita beras, punya beberapa tumpukan, ya, min ausaq. Jadi itu untuk menunjukkan himpunan daripada ausaq, daripada makanan pokok untuk nafkah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khazinan min khazanillah. Nabi itu penyimpan harta Allah. Ya. Dia khazin, penjaga, ya, harta Allah Subhanahu. Nama yumsikuhu ala nawaib huquqillahi ta'ala. Nabi juga menyimpan, tidak artinya yumsik ini tidak memberi, artinya nyimpan. Tapi nyimpennya Nabi untuk nawaib huquqillah, menjadi wakil Allah, ya, terhadap hak-hak Allah. Menjadi naib. Naib apa? Menjadi wakil untuk melaksanakan hak-hak Allah. Allah merezekikan kepada orang yang perlu. Maka Nabi sebagai penunggu hartanya, maka Nabi lah yang memberikan. Artinya kepada fakir miskin, anak yatim. Makanya Nabi mengatakan, saya dengan ini, ya, dan saya adalah pemberi fakir miskin. Ya. Apalagi kalau Ramadan, Nabi dikenal, ya, orang yang sangat dermawan, tidak pernah harta itu nyangsrang di kantongnya itu, nggak sempat lama terus keluar. Kecepatannya putaran uang itu lebih cepat dari angin. Wes, wes, wes. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi mudah untuk memberi. Kalau kita akan memberi, mikirnya ngeloding, mikirnya juga, ya, ngelod. Dari mau ngasih 500 jadi 50.000. Ya. Ini kalau Nabi menyimpan, kalau Nabi tidak mengeluarkan, karena ala nawaibi huquqillah. Ya. Nah, bimanzilati abdin a'tahu maulahu malan. Kedudukannya Nabi dengan Allah seperti hamba, ya, yang diberikan harta oleh tuannya. Nih, harta, kata tuannya. Ada seorang hamba yang menjaga harta tuannya, maka dia pegang harta tuannya. Ngasihnya kapan? Nunggu komando tuannya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani khazinun min khazanillah. Jadi menunggu. Ya, jangan mengira bahwa Nabi juga nyimpan, nanti dulu. Ya. Nabi yumsikuhu li'annahu naibun anillah fi haqqi ta'ala, fi haqqihi ta'ala. Kalau kita enggak, kita wakil nafsu, nyimpan itu. Ya. Bahwa yumsiku, maka dia pegang. Fa aina ma asyara maulahu ila syai'in sarafahu hunak. Kalau tuannya menyuruh untuk sesuatu, maka Nabi keluarkan, Nabi lakukan di situ. Jadi Nabi memberi itu nggak sembarangan, ada perintah dari langit. Kalau kita punya akhlak Nabi, maka ada perintah dari akhlak Nabi. Ya. Jika tidak, ala tara annahu qala inna ma'asyirul anbiya la nuwarrith. Kami ini golongan para nabi ini tidak mewarisi. Maka harta yang dimiliki Nabi itu nggak boleh diwarisi kepada anaknya. Kenapa? Analisa daripada Sidi Al-Hakim Tirmidzi bahwa Nabi penjaga harta Allah. Ya, Nabi nggak mewarisi harta. Ma taraknahu fahuwa sadaqah. Kalau ada yang kami tinggalkan, sedekah untuk umat Islam. Makanya Sidna Abu Bakar ketika wafat
mengambil sebagian bidang tanah Nabi untuk kepentingan negara. Ya. Lah, Sidna Umar. Maka itu yang membuat Sayyidatuna Aisyah pernah clash sedikit tentang masalah harta itu. Tidak salah. Karena beliau melakukan untuk apa? Untuk menjalani arahan ya daripada Rasulullah SAW bahwa harta yang ditinggalkan oleh Nabi itu menjadi sedekah untuk umat. Li'annal anbiya alaihimussalam khazanullah, para nabi semua penjaga harta Allah. Wasairul khalqi murtazaqah. Kalau kita ini makhluk ya, selain nabi itu diberi rizki oleh Allah, bukan menjaga harta Allah, tapi kita diberi oleh Allah harta. Fa idza ruziqal abdu syai'an faqad mallaka dzalikar rizq. Kalau Allah kasih rizki, maka itu kita miliki rizki itu, milik kita. Fahuwa yunfiquh, untuk apa? Untuk dibelanjakan, dinafkahkan. Anak, istri, makan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Wa ma tarakahu fahuwa mirasun liwarasatihi. Kalau dia mati, maka harta yang ditinggalkannya jadi waris anaknya. Itu kita, selain para nabi. Wa man malaka minad dunya syai'an fatanawalahu wa amsakah liyaquma bihi fi hukukillah ta'ala fahuwa ma'jur. Kalau kita punya harta dunia, kemudian ya kita ambil, lalu kita simpan, jika untuk melaksanakan hak Allah mendapat pahala. Kita simpan untuk pendidikan anak. Karena cara pengeluaran harta di zaman salaf dulu ada 4 urutan prioritasnya itu. Pertama, jika dia punya hitungan harta, tergantung apakah dia mendapat hartanya bulanan atau mingguan atau harian. Tetapi urutan pengeluarannya mempunyai 4 tingkatnya prioritas. Pertama yang dia keluarkan ketika dia mendapat harta, hakullah. Hak Allah dulu. Az-zakah was sadaqah. Ya. Kemudian yang kedua, hak tarbiyatil aulad. Keluarin hak untuk ongkos sekolah dulu. Wah, anak gua sekolah sekian, ini itu dulu keluarin. Lihat sisanya. Yang terakhir, untuk apa? Untuk makan. Yang ketiga. Ya. Yang keempat, baru yumsikuhu. Ya. Baru disimpan. Tapi niatnya disimpan ini untuk apa? Untuk sewaktu-waktu diperlukan, baik kita sendiri atau saudara-saudara kita dan tetangga kita. Disimpan tuh untuk sewaktu-waktu diperlukan oleh keluarga kita, saudara-saudara kita dan kita. Coba antum kalau dapat gaji bulanan, kira-kira yang pertama diduluin apa? Pergi ke mana? Ke puncak Bogor tuh. Kalau emak-emak pergi ke mall. Kan awliyat nafaqat yani fi ahli salaf على 4 مراتب. الأول حق الله يعني، ثم حق التربية، أما نحن الآن حق المولات يعني. Ya, tertibnya itu salah, maka hidupnya juga udah sungsang sumbel. Tahu sungsang sumbel? Ini kalau kita nih begitu dapat harta, yang pertama kali kita lakukan makan sampai kenyang, sampai jadi penyakit diabetes. Mampus yang makan banyak kayak kerbau itu, sampai diabetes dia makan.
Ya. Ya. Linuhmati, libatni. Itu tidak. Tapi tunaikan dulu prioritas itu. Anak nomor sekian ya, sampai nunggak bayar sekolah. Ya, perut aja dikenyangin. Nggak bosan-bosannya. Wa innama hariba minha man harib lidhi'fi qalbihi, ya Allah. Adapun orang yang tidak nyari dunia, ya, dia lari dari dunia. Kenapa? Karena hatinya lemah. Orang yang pergi ke hutan, bangun rumah di hutan dan ibadah, ya, dan dia hanya menanam, itu adalah orang-orang yang jujur bahwa dia adalah sakit dan ingin sembuh. Bukan sufi. Tapi orang menganggap, wah itu sufi. Bukan. Itu sufi suka sepi. Bukan, tetapi dia orang yang jujur. Dia orang yang siddiq. Bahwa annahu dhaif, ya. Fahariba minal dunya. Ya. Untuk mengobati. Wa qillati yaqinihi. Nah, itu karena dia orang jujur, dia merasa, waduh nggak yakin saya kalau kaya. Ya. Saya udah ke hutan aja dah. Ya, ini mah mantap benar. Ya. Sering orang tarekat, orang sufi dikritik karena tidak berpartai, tidak berpolitik, tidak. Ya, secara praktis tidak. Ya. Tetapi dalam politik pembangunan justru orang-orang sufi membangun insaniyah. Kita jangan, ya memang betul kita bahwa itu parlemen kalau nggak diisi oleh kita, nanti diisi oleh agama lain. Kitanya siapa? Ya, jangan kitanya siapa dulu. Ya. Allah. Jika mereka orang-orang yang kuat, silahkan. Khafa min nafsihi an yabtatina biha wa tusibahu halawatuha wa afrahuha. Dia orang yang takut, tak khawatir kepada dirinya untuk mendapat ujian dunia dan ditimpa oleh musibah, manisnya dan kegembiraan dunia itu. Orang dapat duit banyak, kan ada kegembiraannya dan ada manisnya, itu ya akan menjadi fitnah, ujian ya ke diri kita itu. Hatta tulhihi an zikrillahi ta'ala wa amrih, sehingga membuat dunia itu melalaikan dia dari ingat Allah dan perintahnya. Ingat, bukan baca zikir. Ya. Kita harus membedakan zikir berjamaah ya, dengan yang dimaksud. Tujuan orang sufi untuk membuat orang yang zakirin adalah orang yang hatinya ingat. Ya. Adapun zikir itu adalah li ajli tarbiyah. Bukan berarti bahwa dialah orang yang berzikir. Faqad hazzarallahu al-mu'minina faqala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya, sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an, wahai orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah. Selesai tentang keadaan Nabi seperti itu. Ya, Nabi punya sebidang harta, sebidang tanah, sebidang ya, dan simpan untuk ya, menafkahkan anak istrinya. Sehingga Nabi tidak hidup di bawah pemberian orang lain.
Sekarang kan orang bercita-cita ingin menjadi ustadz penceramah, full hidupnya dari amplop serta isinya. Ya. Bukan dari amplop doang kalau nggak ada isinya. Nggak mau, marah-marah dia. Ya. Kalau sudah zuhud, silakan. Ya. Orang di sekitarnya akan kenyang bareng-bareng. Tapi jika tidak zuhud, tidak. Maka ustadz perutnya makin gendut. Di sebelah sampingnya lapar. Ya. Wasiddiqun, adapun para aulia, para siddiqin, alhahum hubbullahi wa jalaluhu wa azamatuh. Allah. Justru beliau ini dilalaikan oleh cinta kepada Allah dan keagungannya. Lalai dengan yang lain karena cinta. Kita dilalaikan oleh harta, oleh anak. Mereka dilalaikan oleh cintanya kepada Allah. Jadi lalai dari mengingat selain Allah. Kalau kita dilalaikan oleh harta dan anak, sehingga ya lupa kepada Allah, tidak ingat Allah. Falam yaqdiril malu an yulhiyahum. Allah. Harta tidak mampu untuk apa? Apa yulhihim tadi? Memalingkan mereka dari Allah. Tidak sanggup harta. Nah, jika sudah seperti ini baru. Dulu fenomenanya betul para aulia, para siddiqin. Ya. Fenomenanya mulai pembagian zakat, hibah diserahkan kepada orang-orang sufi dulunya adalah ketika masa daulah Islam itu sudah lemah. Masyarakat Islam melihat para pimpinan di negara Islam sudah hidup berpoya-poya, sedangkan itu baitul mal yang sumber hartanya daripada zakat, hibah, sedekah dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika melihat para pekerja dan pemerintah sudah bermewah-mewah, maka masyarakat Islam enggan memberikan sedekahnya kepada pemerintah. Maka dia melihat orang-orang sufi, dikejar orang-orang sufi dan diberikan kepada mereka untuk membagikan kepada fakir miskin. Ya, itu terjadi mulai di abad 4 dan 5 Hijriah. Dan terus kemana-mana ulama jadi tumpuan untuk membagi-bagi. Ya, tapi kemudian anaknya ngikut-ngikut. Merasa perlu dibagi karena bapaknya ulama dan ini jadi budaya. Nggak ada urusan ikatan apa-apa. Itu budaya. Ya, yang romannya baik, tapi kurang memberikan nilai positif kepada pembangunan spiritual. Ya. Lama-lama menjadi seolah-olah adat wajib. Ya. Saya melihat ada fenomena begini. Allah, kiai itu kudu dikasih, be. Sampai yang paling miskin kudu ngasih. Kalau kiainya banyak, kiai yang ngasih kepada yang paling miskin. Ya, kiai udah punya pom bensin, punya mall. Orang yang jualan tempe di jalanan, lari, selaman, masih nyisipin uang 1.000 perak. Itu wali. Ya. Kalau mau ngasih kayaknya nggak pantas. Itu ada jadi budaya. Ya. Saya tidak ada yang saya kritik karena itu budaya dan ya, kita berada di budaya itu. Kita berpikir untuk generasi yang akan datang. Ya. Kalau itu sebuah kekurangan, banyak kebaikan orang-orang dulu. Kita sebagai generasi hanya memperbaiki yang error-error dan kita perbaiki. Itu akibat kelamaan. Kebiasaan yang baik akibat kelamaan dan jauh dari ilmu akibatnya tidak punya tujuan. Itu sebab orang mesti disegarkan lagi oleh ilmu. Karena
agama ini bukan warisan nenek moyang. Agama ini ada petunjuknya Al-Quran dan hadis. Bukan ngikutin apa orang dulu. Orang mesti melihat dengan ilmu apakah itu relevan atau tidak. Ya. Dan berabad-abad ada permusuhan antara orang muda dengan orang tua. Ya. Ini kalau tinjuan sosial, tapi kalau tinjuan dakwah bukan. Itu adalah kewajiban bagi generasi penerus untuk memperbaiki ya klise-klise yang buram, yang error ya, diganti dengan yang baik. Jadi antum berpikirnya positif, jangan negatif. Ya, karena masih berguna, bermanfaat, dan itu adalah budaya yang baik. Ya. Namun tidak ada ruh, tidak ada standar ilmiahnya, itu yang ya, perlu kita kendalikan. Baik. Lihat orang-orang siddiqin ini. Lianna halawata hubbillahi ghalibun ala halawati hubbil mal. Karena cintanya kepada Allah mendominasi manisnya cinta Allah itu ghalib, mengalahkan, mendominasi manisnya cinta harta. Cinta harta itu dari nafsu, dari tabiat. Dan hubbul mal itu dari tabiat. Itu sama sekali tidak salah. Hada yani min qudratillah. Hada ni'mah wa rahmah. Tetapi ruhanilah yang mempunyai cinta kepada Allah mesti lebih dominan, itu saja. Sehingga cintanya kepada harta, kalau orang tidak cinta harta, nggak ada semangat untuk mencari uang. Tapi kalau cinta Allah dominan, maka mencarinya untuk memenuhi hukukullah. Jadi jangan nafsu orang shopping nggak mau dunia ini, jangan salah paham. Ya. Kenapa? Keperluan, keinginan, cinta kepada dunia itu timbul dari sifat tabi'ah. Jika normal masih itu ada. Yang terpenting ruhnya itu hidup. Lah kalau sudah tidak ada hubungan dunia, maknanya udah rusak fisiknya. Coba orang kalau udah stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak mikir dah. Pak, ono sawah diapain? Ya, kasihin orang kayak udah lumpuh dia. Lah ono mobil Mercedes, ono udah buagi siapa kayak di jalanan lu ketemu, kalau nggak punya siapa-siapa. Lah masih sehat, karena itu merupakan apa namanya fungsi wazifah daripada tabi'ah. Ya, hubbu dunia itu. Termasuk lelaki kepada hubbun nisa. Bukan buruk. Wah, lu demen perempuan lah, kalau demen laki-laki itu yang masalah. Jadi kacamatanya itu. Ya, namun mampu nggak dia ya, menjaga dia hingga tidak melakukan maksiat? Sudah. Kawin. Lah kawin dilarang, lu demen perempuan makanya kawin lagi. Lah kalau kagak demen bagaimana ngawininnya? Lah kan nggak pakai akal. Ya. Nah inilah artinya akal itu mesti disehatkan dengan nur. Ya. Taib. Bimanzilati sama kedudukannya man la'iqa asalan fahuwa fi halaqihi yatalammaz halawat dzalik. Masya Allah. Sama seorang siddiqin cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada harta. Diumpamakan orang yang udah ngelamotin. Tuh, man la'iqa itu ngelamot, asalnya itu ngelamot dari la'iqa itu. Ya, cuman udah diucapin sama lidah kita. Ya. Maka di lak-lakannya itu masih nempel manisnya, itu di lak-lakannya masih nempel. Kalau habis makan asal kan masih manis di lak-lakannya. Fa in akala ala isri dzalik firsada wa mishmisha. Kalau setelah itu dia makan firsad, buah ceri
Tahu buah ceri? Kan manis ya buah ceri, tut. Ya, buah ceri. Tahu nggak buah ceri? Kampungan bener dah. Nih buahnya nih tuh. Nih. Tuh. Ini mahalnya bukan main. Saya waktu di Mesir, Allah, mau beli itu nggak mampu ngeliatin lagi. Aduh. Ya. Makanya begitu udah jadi senior baru kebeli. Dulu waktu belajar di Mesir, buah ceri sama udang itu nggak kebeli. Sampai kalau ke pasar ngiatin udang, ya Allah, udang di Arab itu wah makanan mewah sekali. Ya. Ini kunna taliban fi Masr, urid ashtari hada tut, yani ma anda fulus, ada ghali. Ya, sama sekali nggak bisa. Nah kalau abis madu makan tut, itu makan cherry atau makan mismis. Tahu mismis? Kalau mau tahu beli sama Teh Apra tuh. Ya, promosi nih. Ya, buah kuning gitu. Mismis itu. Itu apa? Lam yakun litilkal halawati sultanun yulhihi an halawatil asal. Enggak bakal manisnya ceri kayak buah mis kayak itu ya menguasai yang dapat melalaikan manisnya madu. Ya. Kecuali madu asli baru pahit. Kalau madu murni mah manis. Makanya saya di rumah Telisani nggak boleh nyebut madu asli, madu murni katanya. Iya. Ketakutan madu asli Telisa itu. Ya, kudunya madu murni gitu ya, dah madu murni dah. Wa man ghalaba ala qalbihi azamatullahi wa jalaluhu wa qudratuhu lam yabqa lil mali ala qalbihi min as-sultan ma yaghlibu ala qalbihi ma fihi min ilmihi billahi wa azamatihi. Allah. Orang yang hatinya sudah didominasi oleh keagungan Allah dan kejalalan Allah dan kekuasaan Allah, tidak ada tersisa lagi untuk harta. Di hatinya itu menguasai yang mana dapat dikalahkan di hatinya itu dengan apa yang ada di dalamnya, yaitu ilmunya, ma'rifatnya kepada Allah dan keagungan Allah. Bagaimana kita untuk merasakan keagungan? Lagi-lagi jawabannya, jika hati kita punya akhlak. Sifat-sifat mulia itu, setiap Allah kasih sifat mulia, ya, setiap satu sifat yang Allah kasih, sifat itu jadi sifat kita, maka kita merasakan keagungan Allah dan kita zalil, hina. Dikasih lagi, terasa lagi keagungan Allah, kita zalil. Kecuali orang dikasih harta, orang dikasih tahta, itu makin dikasih, wah dianya makin gede. Tapi orang yang dikasih ma'rifat, makin hilang dan makin besar keagungan Allah di hatinya. Jika tidak pernah merasakan azamatullah fi qalbi. Tidak pernah. Coba. Khusyuk itu puncak daripada segala kesempurnaan akhlak. Karena khusyuk adalah ketundukan. Khusyuk itu timbul dari hati yang merasakan keagungan Allah. Jadi nur itu, sifat mulia itu jika masuk ke dalam hati, maqamat ruhiyah, maqam. Jika masuk ke hati bukan menambah dia besar. Ya. Makin menghilangkan zulumat, kegelapan dia, ketiadaan dia. Yang dia akui ada, hakikatnya tidak ada. Dia perlu cahaya untuk menerangi ketiadaan yang hakiki. Sehingga ketika masuk cahaya itu, maka cahaya hati itulah yang menyaksikan ketiadaan dia. Dan yang dia lihat adalah keagungan Allah. Kalau enggak dia berhayal, Allah Maha Agung. Apa rasanya? Itu sebab dikatakan ya hubbullah. Rohani itu cinta dari rohani.
Itu hub. Ya. Akhlaknya makin sempurna cintanya. Nah maka keagungan cintanya kepada Allah itulah yang mengalahkan keagungan manisnya harta di dalam hatinya. Fasiddiqun bihadhil quwwah tanawalu minad dunya. Nah, orang-orang yang siddiq itu para sahabat dengan punya kekuatan ini, maka dengan kekuatan itulah dia mengambil dunia, mencari dunia, berusaha ya mendapatkan dunia. Dulu para sahabat waktu di Mekah, dia tinggalkan semua hartanya. Kan waktu hijrah ke Madinah, apa yang dibawa? Nggak ada. Cuman bawa celana kolor doang istilahnya. Ya, ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Ingat nggak dia yang orang dari luar, bukan dari Mekah. Kaya di Mekah, kawin sama orang Mekah dan punya anak. Lalu masuk Islam, lalu kemudian ketika hijrah dia hijrah. Wah, dengan bangga dia bawa anaknya, istrinya dan bawa hartanya. Tiba-tiba mertuanya datang, mau kemana loh? Ya, saya mau hijrah. Ini anak gua, ini harta gua. Lu datang ke sini dulu, cuman bawa baju di badan. Kalau lu meninggalkan ini, ya Mekah, tinggalkan semuanya dan keluar dengan baju di badan. Oke, tinggalkan. Dibawa anaknya dengan istrinya. Itu anak gua. Ya, tinggalkan. Ditinggalkan dibawa anaknya, itu juga cucu gua. Tinggalkan. Ditinggalkan sama dia, pergi pakai baju sebadan doang. Dulu bendanya ditinggal oleh Nabi dalam tarbiyah Nabi. Sekarang nggak perlu bendanya. Ya, itu sebab latihan di dalam torekah itu begitu syadid, begitu kuat. Karena bendanya nggak kita tinggalkan. Ya, kalau Nabi ditinggalkan tuh dia Mekah itu semuanya, kampungnya ditinggalkan semua. Ya, betul-betul. Tetapi sampai di sana seperti Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Ya, begitu sampai di Madinah kan orang-orang Madinah itu membagi semua harta miliknya. Yang nggak punya tanah dikasih tanah, yang nggak punya kuda dikasih kuda, yang dia punya bini banyak separoh-separoh. Tuh gua punya bini 8, lu mau 4 mau berapa ambil. Ya terjadi. Kan dulu belum diatur, masih boleh punya bini 8, 10. Ya. Kecuali Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Begitu mau dikasih enggak? Saya nanya pasar mana? Unjukin pasar. Ono tanah siapa? Itu tanah saya. Kalau begitu saya sewa. Nggak mau dia ngambil. Ya. Akhirnya apa? Dia bangun ruko di situ kalau kata kita mah. Ya. Lihat Yahudi belanjanya kan pakai rentenir. Ini enggak. Dimurahin. Wah, semua ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya. Dibayarin lama-lama jadi miliknya. Dan diperbesar lagi tokonya. Akhirnya dia jadi saudagar kaya setelah hatinya bersih. Ya. Itu sebab pendidikan tasawuf suruh tinggalkan harta dulu, jauhkan. Salah paham orang, bener-bener sampai mati, sampai punya laki bini, punya anak, kagak usaha. Bukan. Untuk menghilangkan di hati. Ya. Itu sebab ketika orang sufi mengambil harta ya dari muridnya itu untuk mencubit hubnya supaya dia perang dengan cintanya kepada harta itu. Awalnya itu fenomena guru mengambil harta muridnya untuk terbiah, tapi tradisi emang ketumanan, bukan untuk terbiah. Ya, anak-anaknya juga pada ngikut. Ya. Itulah budaya yang perlu ya, tapi masih dalam koridor saling nolong-menolong, memberi itu masih, tapi ada sedikit penyelewengan yang perlu kita luruskan, itu saja. Ya, jangan salah paham.
Taib. Wa illa fa kaifa yastajizu Sidna Abu Bakr Siddiq wa Sidna Umar wa Sidna Utsman wa Sidna Ali wa Sidna Abdurrahman bin Auf wa Sidna Talha wa Zubair wa Sidna Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Wa Sidna Sa'ad alladhi ihtazza al-'arshu li mautih wa amatun nujaba wa ilyatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak, coba dengan kekuatan itulah para sahabat itu mengambil harta, mencari harta, mencari dunia. Kalau tidak, bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan semua sahabat membolehkan dirinya, ya, untuk mengambil harta dan berusaha. Coba kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat itu. Hartanya ada, tapi standby untuk diperlukan kepentingan dakwah. Mereka berusaha sampai wafat para sahabat itu mencari anggus-anggusan harta. Dan anggus-anggusan juga dia menafkahkannya untuk kepentingan dakwah. Maka ketika Nabi memintanya untuk dakwah, yang paling maju duluan Sidna Abu Bakar. Ini hartaku semua. Allahu Akbar. Ketika sudah siddiq, maka Nabi tanya, apakah kamu sudah sisakan untuk anakmu? Sudah, kamu tinggalkan. Sudah, saya sudah tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Kalau sekarang kita habisin pikiran kita, lu besok makan apa? Ini kan berarti belum timbul keyakinan, belum timbul akhlak. Ya. Masih tidak mampu mendominasi suara nafsu ini. Tapi ketika rohani, maka dia mampu mendominasi. Datangnya rizki bukan kita yang menentukan. Apakah karena harta habis atau tidak habis, datangnya kemudian Allah yang menentukan. Tetapi hatinya mampu tidak menjalaninya, menyabarinya, itu saja. Sama dengan seorang syekh muridnya pengen kawin. Ya, saya pengen kawin. Kenapa kamu pengen kawin? Karena udah nafsu ini nggak tahan. Jangan. Tahan dulu nafsu. Kalau kamu sudah tahan nafsu baru kawin. Syekhnya habis ngomong begitu, kawin lagi terus. Ditanya muridnya, saya kenapa kawin? Karena saya nggak tahan nafsu. Apa bedanya? Lah, kemarin gua dilarang. Pas dia jawabannya sama, nafsu, kawin lagi, saya mah dilarang. Ya. Karena kalau hanya semata-mata nafsu, habis kawin besok, nafsunya udah terpenuhi, udah. Ya. Ya udah, maksiat dan ya, tidak untuk menjaga bagaimana agar mereka selamat dari api neraka, dari akhlak buruk dan dari kehidupan yang nggak ada. Karena ingin memenuhi keperluan nafsu sudah. Ya. Kalau nafsu mah, kalau udah itu nanti juga timbul lagi. Ya. Tapi jika ada keyakinan, maka dia tahu semuanya itu agar dia tidak berpaling kecuali kepada Allah saja. Nah, kalau sudah terpenuhi nafsunya lalu hatinya tidak connect kepada Allah, apa yang terjadi? Tetap dia masih gerasa gerusu dengan nafsunya, masih pusing. Nah, mereka para aulia jika terdetik nafsu, kawin terus. Ya. Tapi kita tidak. Itu permainan orang dewasa dan coba-coba bisa patah pinggang. Ya. Karena itu permainan yang tidak bisa ditiru. Kalau kata permainan yang bahaya itu. Ya. Ini kita bicara tentang siddiqin. Ya. Dan Sidna Sa'ad itu yang ketika wafat aras goncang. Dan pada umumnya orang-orang nujaba, orang-orang yang mulia, orang-orang yang pilihan itu, dan para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wuzara'uhu wa aimmatul huda, dan para pembantu-pembantu Nabi dan para imam-imam agama ini, an yamliku minad dunya ma malaku, mereka mempunyai harta sebanyak. Sayyidina Imam Al-Imam Abu Hanifah
Ya, kalau kata kita sekarang punya syarikat lah, ya, punya pabrik, ya, dan sebagian muridnya adalah pegawainya. Yang enggak sebagian, artinya sebagian kecil pegawainya, ya, itu. Tapi dia tidak dikalahkan olehnya. Wa kana li ahadihim kullu yaumin ghullatu alfi dirham. Ghallatu alfi dirham. Sampai ada di antara mereka tuh sahabat, ya, salah seorang sahabat setiap satu hari dia mempunyai masukan. Ghalla itu income dari apa? Dari putaran uang, apakah putaran padi atau putaran sewaan tempat, dari iqarat atau dari dari, kalau kita mah padi, kalau di sana kan gandum. Mereka punya gandum, ya, putaran penjualannya serta sewaan, ya. Dulu sewaan tempat disewakan untuk dagang, sama seperti sekarang. Itu satu harinya 1000 dirham, kalau sekarang 50 juta. Sahabat ada pemasukannya satu hari 50 juta. Ya. Tapi makannya itu-itu aja. Kita mah asal gajian, coba lihat. Asal pada gajian rumahnya apa baik ada tuh. Asal aja akhir bulan apa baik nggak ada. Ya. Ya, pas awal bulan gendut, pas akhir bulan kempes. Ayo aja gendut, kempes. Ya. Karena terombang-ambing oleh harta. Kagak sempat ngasih itu. Ya. Makanya kalau pengen hartanya nambah, kawin lagi. Nanti ada rezekinya lagi. Ya. Pertama yang diterima rezeki palang pintu. Bukan palang pintu mau nikah, ini palang pintu. Ke kepala, ya. Allah. Wali ahadihim minaz zahabi ma yuqta bil puus yauma qusima mirasih. Ada Sidna Abdurrahman, Masya Allah. Bahkan salah satu di antara mereka, dan ini Sidi Abdurrahman bin Auf, ketika dia wafat, emasnya banyak banget, itu dibagiin warisnya, dikuampakin itu emasnya. Kebanyakan, ayo kita kuampakin aja dah. Itu, ya, kekayaan Sidna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau nyari harta itu, Masya Allah, kalau kata kita bengis. Tetapi beliau masuk kepada al-mubasyaruna bil jannah, masuk ke 10 orang yang udah tahu duluan berita dia ahli surga, yang katanya meskipun itu yang terakhir, ya, terakhir masuknya. Kenapa? Hisab hartanya kelamaan, dihisab dulu kelamaan, katanya kelamaan, tapi mereka bi ghairi hisab, ya, cuman mungkin iringannya belakangan. Tetap meskipun tinggi, ya, orang-orang fakir itu lebih afdol daripada orang-orang kaya. Kalau sudah sama-sama aulia siddiqin, tetap yang banyak harta di belakang orang miskin. Tapi kalau miskin tidak sabar, orang kaya yang mampu bersyukur tetap di depan, orang miskin di belakang. Jadi di dunia miskinan, wa fil akhirati miskinan. Ya. Nah, ini bahaya, ya. Wa innama tanawalu hadza biquwwatil qulub. Mereka lakukan itu semua dengan kekuatan hati itu. Ya, maka kita ngedidik anak jangan dienakin baik. Mentang-mentang kita punya banyak kemudahan, anak itu susahin. Jangan ngedenger anak nggak makan, biarin. Ini ya Allah, anak saya nggak makan, terbagi. La haula wala quwata illa billah. Ya. Samihni ya Sidi. Tidak
Kalau anak-anak kita lemah, itu karena kita yang bikin anak itu jadi lemah, jadi bos. Jadi serba enak, serba mudah, jadi serba dungu. Ya, serba tidak punya akal sehat. Ya, itu kita yang bikin. Ya, maka saya ngelihat orang tua begitu udah puyeng gitu kepala. Dikira anak itu akan hidup dengan kita aja. Ya. Biquwwatil qulub wa ilmihim billah wa yu'tuna lillah wa yunfiquna ala anfusihim lillahi ta'ala. Ya, mereka mengambil dunia itu dengan kekuatan hati itu dan ma'rifatnya kepada Allah. Mereka memberi karena Allah dan mereka menafkahkan untuk dirinya pun lillah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf punya kuda yang paling mahal dan kudanya itu macam-macam. Itu kan dia berikan untuk dirinya lillah. Orang menyangka wah itu cinta harta. Cinta harta, semua orang cinta harta. Tapi ada dominasi rohani enggak? Jadi salah memahami. Ya, hubbul mal, ya, hubbul jah, itu min tabiatin nafs. Itu nggak akan hilang, tapi ada dominasi rohani. Ya. Kalau dia dikasih harta oleh Allah kaya, dikasih kedudukan oleh Allah, maka dulu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, menawarkan diri untuk menjadi gubernur Madinah di zaman Nabi. Dia menawarkan diri bukan karena dia pengen, karena ingin khidmah kepada agama. Tapi mengatakan enggak, ente lemah. Coba lihat. Ya. Nabi seorang murabbi mengerti. Dan pada akhirnya ketika Nabi tidak ada di zaman Sayyidina Umar, jadi juga beliau menjadi gubernur Madinah. Betul. Ya, timbul suka kedudukan, suka dihormati, maka dia ingat tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Dia menangis, ya Allah. Betul. Namun karena memang dia orang-orang, ya, para sahabat, ya, minas siddiqin wal aulia, maka untuk menghancurkan, melawan dominasi fisik ini, maka dia pergi mencari kayu, kemudian dia letak di atas punggungnya kayu itu. Lalu dia pergi ke kota. Hei, awas, gubernur mau lewat. Woi, gubernur mau lewat. Kaget lah. Itu gubernur lagi ngangkutin. Maksudnya dia ingin menunjukkan nih gubernur nih, yang sombong nih. Gitu. Ya. Mereka lah orang-orang yang kuat. Ala tara ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala lahu rajulun ya Rasulullah indi dinar ma asna'u bih qala anfiqhu ala nafsik. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, saya cuma punya 1 dinar, apa yang harus saya lakukan? Ya nafkahkan untuk diri kamu sendiri karena sedikit. Wa indi akhar, tapi saya punya yang lain, harta yang lain. Anfiqhu ala ahlika wa waladik. Nafkahkan untuk anak istrimu. Qala indi akhar. Kalau masih ada harta yang lain, anfiqhu ala abawaik. Kalau masih punya ibu bapak, ya, yang sudah tidak produktif, ibu bapaknya sudah tidak produktif, kecuali kalau kayaan ibu bapaknya mungkin lain. Ya. Kalau tidak produktif, kita bertanggung jawab. Ada sisa harta kita untuk setelah kita dan anak-anak istri kita, maka untuk orang tua. Terutama bagi seorang lelaki yang memiliki ibu, tidak ada ayahnya, suaminya, atau saudara perempuan, baik adik atau kakak yang tidak ada suaminya, itu tanggung jawab kita anak lelaki, ya, untuk memberikan nafkah yang ketiga setelah, ya, kita memenuhi. Ini tartib syar'i. Tetapi kalau dia mendahulukan orang tua, afdal. Ya, lihat situasi dan kondisinya, mana yang lebih memerlukan. Kalau bini itu udah ada 2, ya, artinya 2 hartanya, lalu 1 kita mau ngasih kepada orang tua, masih kagak boleh bayar sama bini, kasih separuh.
Waduh. Ganti tuh bini begitu tuh. Ya. Jangan. Ya, kita harus ajarkan ya, istri kita untuk bagaimanapun agar dia membantu kita untuk melakukan kewajiban. Ya. Wa qala indi akhar, kalau masih ada lagi, anfiqhu fi sabilillah. Wa dzalika akhassahunna wa adnahunna, itu yang minimum. Awala tara annahu ja'ala nafaqata 'ala nafsik afdala dananir wa hadza idza anfaqahu lillah la li nuhmati nafsihi wa syahwatihi. Ya. Atau tidaklah kamu lihat bahwasanya Nabi menjadikan nafkah untuk dirinya dinar yang paling afdal. Ya. Dan ini apabila dia nafkahkan karena Allah, bukan untuk syahwatnya. Kenapa Nabi menyuruh menafkahkan dinar? Dinar kan adalah harta yang paling afdal. Kenapa ketika saya punya dinar, diri kamu dulu? Gitu. Itu kalau lillah, kalau tidak, kalau untuk ya, untuk poya-poya kitanya untuk syahwat tidak boleh. Ya. Mengambilnya pun lillah, maka memanfaatkannya adalah lillah. Wa amma haula'i abna'id dunya fa innama akhadud dunya raghabatan wa hirsan litakatsuri wal fakhri wal khayla. Wat tanafus wa qada'i syahawat. Fama amsaku minha fali khaufi fautir rizqi wa ish? Wa tuhmah. Wa ma anfaqu falinuhmati wa qada'i syahwati wal ladzah. Adapun orang ahli dunia, artinya bukan orang-orang yang siddiq, bukan, tetapi orang-orang pemburu dunia. Dia mengambil dunia itu berdasarkan kecintaannya. Dia pengen kaya. Dan keserakahannya untuk dia tumpuk-tumpuk, untuk berbangga-bangga, untuk menjadi orang yang megah dan berlomba-lomba, dan juga untuk memenuhi keinginannya. Tidaklah mereka menahan uang karena takut kehabisan rezeki dan takut dia jatuh kepada dia udah buruk sangka, untuk takut nanti kalau hartanya nggak ada maka direndahkan orang, ya, dituduh orang sudah. Maka tidak, kan orang-orang dulu, ibu-ibu dulu nih, ya, kalau dia ada kalungnya, ada gelangnya, berani tuh hadir di depan ibu-ibu tuh, ya, sambil gelangnya digituin, ya, ngobrolnya juga, iya emang saya juga dulu bawa gelangnya ini, gitu. Kalau ada kalungnya, kalau pakai jilbabnya dikeluarin, ya, kalau nggak ada apa-apa nyompot aja kayak perangkok. Lu ngapa diam aja? Malu gua nggak punya cincin, nggak punya. Ya. Itu ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman sekarang nggak ada, nggak ada apa? Ya nggak ada yang punya emas. Ya. Dulu bini saya pengen rantai, saya beliin 2 kilo. Ya. Mau rantai kaki apa tangan kata saya. Ya. Banyak bekas rantai kandang kambing loh pakai. Tidak, itu kalau dia simpan karena dia takut akan kehabisan, kehilangan, keluputan rezeki. Nah, kalau dia nafkahkan untuk kepuasan nafsu dan kelezatan sudah. Wala niyata lahum wala hisbatan fi akhdhiha. Ketika dia mendapatkannya, mengambilnya, tidak ada niat. Tidak ada untuk menjadi sukarelawan, enggak ada. Wala fi imsakiha, juga menyimpannya tidak ada niat. Ya, untuk semua itu.
Wala fi infaqiha, juga ketika dia memberikannya juga bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Fal hisabu syadid as-saqil alaihim. Itu yang nanti dapat hisab yang sengit dan berat. Maka ada ilustrasi begini katanya. Orang kalau punya harta banyak, pertanyaannya di akhirat banyak. Dan kalau nanti kita ditanya itu, ketika ditanya itu hartanya, kita berdiri di tempat panas. Pertanyaannya itu. Maka ilustrasinya ada besi panas. Ya, besi itu udah panas lah. Ya. Orang dipanggil satu-satu berdiri di situ. Ditanya tentang ceritain lu ngabisin hartanya bagaimana. Jadi orang ada yang dapat cuman 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, ya, 100 juta, 1 miliar. Ya. Dipanggil yang 10.000. Sini lo berdiri di situ. Lo gua kasih duit 10.000, kata Allah, buat apa? Buat beli bala-bala, habis, udah turun. Lah baru terkelupas kulitnya udah turun. Nah, lo yang 100 beli bala-bala sih sama tahu ama itu udah melepuh itu sampai bawah mata kaki. Lah kalau yang 1 miliar bagaimana? Saya beli ini, angus sampai ubun-ubun. Kelamaan. Ya, itu panasnya seperti itu. Makanya mendingan gak punya. Yang penting buat makan ada, buat nyekolahin anak ada, buat beli baju ada. Udah. Kalau buat kawin lagi ada, udah. Saya mah begitu. Asal punya duit buat kawin lagi ada, kayak udah saya mah. Ya. Tapi belum ada kan duitnya. Ya udah. Besok mah nggak bakal ditinggal sama Allah, dikasih. Yang penting mau cari duit. Cuman sayangnya saya yang nyari duit, bini semua bukan saya. Ya. Taib. Artinya kita berusaha nyari untuk makan dan untuk memberi, nyari. Kita nyari duit untuk diri kita, itu jihad. Kita nggak punya duit, diem baik, waduh, itu mati konyol. Tapi kita nyari duit untuk kita hidup, itu jihad fisabilillah. Ya. Kita harus sadari itu sebagai umat Islam. Jangan disamakan dengan orang yang non muslim. Kafir tidak, kita muslim. Semua gerakan kita, apabila kita tunduk kepada syariat, semuanya pahala. Ya. Maka jangan lalai. Itu lalai kan di hati. Makanya kan orang sufi sering kita menceritakan. Ya, saya sering mengambil contoh orang di Induk mungkin lebih mulia dengan kiai yang duduk di pondok tuh. Kenapa? Karena hatinya tidak hamba. Yang penting hati kitanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala fi tanzilihi mana'u haqqallahi fi wa kasurat khusumuhum. Ya, mereka kenapa? Karena mereka mencegah dari hak Allah dan banyaklah musuh-musuh mereka. Ya, yang nanti apa? Hak-hak orang miskin, hak-hak semua. Ya, itu sebab Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnatun." Anak dan istri itu ujian. Fitnah. Fitnah itu bukan haram. Ya. Fitnah itu bukan haram. Tetapi fitnah itu adalah ujian. Ya, batil. أليس كذلك سيدي الفتنة هي الباطل يعني نعم ليس الحرام لا ليس الحرام سيدي نعم ففتنة المال والولد حبهما ujian anak dan walad adalah mencintainya itu. Maka para aulia itu ya ketika Allah ingin memilihnya, idza aradallahu istifa abdin min ibadihi amata abah wa ummah wa awqa'a bainahum wa ab'ada zawjatahum yadullu anna Allah yuhibbu.
Ya, itu fitnah. Karena supaya apa? Yamhu athara hubbil ghair. ما بنقدر ننسى يا سيدي ما استطيع انسى Ya. La ya sir, ente min ahlu insyaallah. Agar terhapus semua yang mendominasi hatinya itu. Itu makanya fitnah bagi kita. Allah. Wa tilkal halawatu summun tadubu fil uruq. Manisnya cinta anak, cinta harta itu racun yang mengalir ke urat. Maka saya kalau anak buang tuh, jangan dikekepin baik. Ya, dia generasi masa depan harus kita jadikan kuat. Harus kita tinggalkan yang kuat. Tendang-tendangin di rumah supaya pergi. Ya, ya Allah. Fatashtamilu 'alal jasad, akhirnya menyeluruh ke seluruh tubuh. Faman kana qabla dzalika suqiya tiryaq lam yadurhu dzaka sum. Wa tiryaq huwa halawatu hubbillah. Tapi orang yang udah diminumin obat dulu, maka racun itu tidak akan bahaya. Manisnya mencintai istri, anak, itu harta, tahta, Toyota, wanita itu. Manisnya itu nanti jadi racun akan mengalir ke seluruh tubuh. Ya, akhirnya tetapi kalau diminumi dulu obatnya, apa obatnya? Cinta Allah, ruh. Ya, di dalam qalbun nurani. Ya, di dalamnya terdapat anwar ilahiyah. Baru itu obat. Ya, itu tiryak. Baru ada manisnya cinta kepada Allah, itu racun itu tidak berguna. Ya, maka silakan mau banyak istri, banyak anak, banyak harta, jika sudah ada tiryak, silakan. Ya, nggak sama. Ya. Kayak dulu lagi kecil saya ingat Kiai Nawawi dulu bilang, gua mau kawin gak disuruh Allah, lu kawin lagi, digebugin muridnya. Kurang ajar lu kawin lagi. Lah dia kawin lagi, gua mah disuruh Allah katanya. Lah emang yang lain kagak disuruh siapa? Ya. Artinya dia ya, menjaga agar nafsunya itu mengalahkan hubnya kepada Allah. Ya. Baik. Lianna tiryaq idza syaribahu sahibuh imtala'at uruquh minhu. Karena obat kalau udah diminum sama orangnya, maka akan penuh semua urat-uratnya itu. Lam tadurhul hummah. Ya, demam apapun tidak akan membahayakannya kalau umpama fisik. Kalau obat udah masuk, hilang kan penyakit demam itu. Begitu juga demam harta, demam tahta, demam itu tidak dapat mengalahkan ya tubuh dia, karena tidak melemahkan tubuh dia, karena obat sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Li'anna sum la yajidu masagha, racun enggak dapat jalannya. Fakadzalika man imtala'at uruquhu min hubbillahi lam tajid halawata hubbil mali fi uruqihi masagha. Jika uratnya sudah penuh dengan cinta Allah, maka cinta hartanya tidak ada jalan lagi di uratnya itu. Ini ilustrasinya begitu. Ya. Dia hidup dengan manusia rohani, bukan manusia perut. Bukan manusia materi, tapi manusia spiritual, bukan manusia material. Ya, manusia moral. Faman tanawala minar rusul salawatullahi alaihim ajma'in misli sidna Ibrahim Khalilullah wa sidna Ayyub wa sidna Yusuf wa sidna Daud wa sidna Sulaiman alaihi salam annahum yatanawaluna min sa'atil mal wa mata'id dunya fa innama tanawaluha bihadhil quwa. Para nabi
Mereka semua mengambil harta, berusaha, berniaga, berinteraksi, tetapi dengan kekuatan itu. Fakadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam futihat alaihi Khaybar. Begitu juga Rasulullah. Ya, Nabi ketika menang perang di Khaybar melawan Yahudi itu, Nabi merebut ada satu blok, satu kampung itu diambil oleh Nabi sebagai ghanimah. Lalu wa'utiya Padak. Ya. Ada satu tempat namanya Padak, satu kampung itu diberikan kepada Nabi. Nabi punya tanah berluas. Di mana fi amwali Bani Nadir? Ya. Dari harta Bani Nadir orang Yahudi. Ya. Khaybar itu kan itulah peperangan yang paling melumpuhkan Yahudi itu. Akhirnya banyak ghanimah yang diambil, ya, termasuk Nabi pun mengambil satu kampung itu, bukan yang nggak tahu berapa hektar itu, ya, berada di tengah-tengah antara Madinah dan Hijaz itu, dalam jarak tempuh 2 hari. Ya. Fakana yumsikuha ala nawaibil haq. Itu Nabi simpan. Untuk apa? Untuk nawaibil haq, untuk menjadi wakil Allah, membiayai fakir miskin, memberi yang, ya. Wa kadzalika asfiya'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misli Sidna Abi Bakri wa Sidna Umar wa Sidna Utsman wa Sidna Ali wa Sidna Talha wa Sidna Zubair wa Sidna Abdurrahman ibn Auf wa Sidna Sa'ad radhiyallahu anhum ajma'in. Fahaula khulafa'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wuzara'uh. Sahabat-sahabat tadi, para khalifah dan para pembantunya, kanat amwaluhum zahirah, hartanya kelihatan sekali. Mereka itu punya harta. Wa auqafuhum min ba'dihim ila yaumina hadza qa'imah. Bahkan wakaf mereka sampai sekarang itu masih ada di Madinah itu. Wakaf-wakaf Sidna Abdurrahman bin Auf, wakaf Sidna Utsman, wakaf-wakaf yang dipakai oleh perluasan masjid itu semuanya dulu wakaf para sahabat. Ya, menunjukkan banyak hartanya. Ya. Jangan cules. Ya, cules itu lebih dari malas. Fahadhihi kulluha min ni'amillahi an'ama biha ala ibadi. Ini nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Faman syakarallahu ta'ala ala hadhihi ni'am. Siapa yang bersyukur dengan nikmat ini, faqad abadallahu ta'ala bidunya. Ya, maka Allah menjadikan dia hamba dengan dunianya. Waman asahu, artinya Allah menjadikan dunianya hamba dia itu. Waman asahu min ajli hadhihi ni'am fatilka dunyahul mazmumah allati a'radallahu anha wa abghadaha. Tetapi kalau dia maksiat kepada Allah untuk nikmat ini, dia nikmatnya banyak, hartanya banyak, nikmatnya banyak, dipakai maksiat kepada Allah, itu namanya dunia yang tercela. Kan ada cacian kepada dunia, itu bukan dunia apa? Bagaimana dicaci? Uang dunia itu alat. Tapi ketika didapatkannya, dinafkahkannya, disimpannya untuk syahwat dan selain Allah, itu tercela. Itulah yang jadi busuk. Ya, makanya al-malus salih fi yadi rajulin salih. Ya, harta yang baik berada di tangan yang baik. Ala tara annahu qala fi sya'nil ghanimah fakulu ma ghanimtum halalan thayyiba. Ketika tentang ghanimah Nabi Allah mengatakan itu, maka Allah mengatakan itu, makanlah dari ghanimah itu halal dan thayyib. Wa ayyu syai'in yakun ahal min hadza wa atyab. Wa ayyu syai'in yakun ahal min hadza wa atyab. Tidak ada yang lebih halal dan yang lebih baik kecuali ghanimah itu. Wa hadza yaumu Badar. Coba lihat bagaimana peristiwa di hari Badar. Falamma kana itu di Badar. Walamma, ini ayat ini Anfal ini ketika terjadi perang Badar. Turun surah Al-Anfal ini. Tetapi ketika di Uhud, falamma kana yaumu Uhudin
fil 'ami tsani tarakul markaz alladhi qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabrahu min hahuna falamma ra'awil ghanaim wal hazima 'ala al musyrikin taraku markazahum wa qasadul ghanaim inqalabatil hazimatu 'alaihim hatta qutilu wa kasurat rubaiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa juriha fi wajhi fa anjalallahu ta'ala wa laqad sadaqakumullahu wa'dah idh tahussunahum bi idhnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu dunya. Nah, ini terjadi di Uhud lain. Coba, ketika perang Badar, Allah mengatakan di Al-Quran, ayo itu ghanimah halal, ambil. Ya. Quran yang mengatakan halal dan thayyib. Tapi lihat di Badar, di Uhud, satu hari di tahun kedua, ya, di perang Uhud, para sahabat meninggalkan pusat yang Nabi berkata di situ, jangan bergeser dari sini. Tetapi ketika di bukit Uhud itu, orang yang dilarang oleh Nabi untuk jangan bergeser apapun yang terjadi, ngelihat kekalahan orang kafir dan ghanimah banyak-banyak, yang onta, yang kuda. Kan mereka orang kafir kalau perang semua hartanya dibawa itu. Ya. Kalau kalah kan ditinggalin. Gitu. Bawa kambing untuk makan karena perangnya jauh kan. Kalau masak malam-malam bakar kambing. Ya, ontaknya untuk tunggangan dan lain sebagainya. Nah, ngelihat kekalahan orang musyrik dan ngelihat ghanimah, mereka meninggalkan pusat yang ditentukan oleh Nabi tadi, menuju kepada ghanaim. Akhirnya berubah, kekalahan itu menimpa orang muslim sehingga mereka dibunuh. Dan Nabi sampai ya kena panah gusinya itu, ya gerahamnya itu, dan wajahnya juga keningnya terkena panah karena tidak ada yang melindungi. Itu kisah kita sudah tahu. Ya, akhirnya turunlah firman Allah, betullah apa yang dijanjikan Allah ya kepadamu. Ya, ketika ya mereka merasakan, ketika kamu merasakan dengan izinnya, ya, sehingga ketika kamu gagal dan kamu berebut, ya, bertikai dalam urusan itu dan maksiat kepada apa yang telah aku perlihatkan kepadamu, apa yang kamu cintai dari keinginan dunia itu, maka jadilah itu kekalahan. Ya'ni bihil ladzina taraku marakizahum, itulah orang yang meninggalkan markasnya. Dan untuk tujuan ghanimah halal, wa qad uhillat lahum walakin asullaha fiha. Halal tetapi maksiat kepada Allah. Itu juga pelajaran besar bagi kita. Jangan ngomong halalnya doang, tetapi untuk apa? Fasarat dunya mazmuma, maka jadi tercela. Ya, halal tapi mazmum. Ya, fasammaha dunya. Ya, wa zammahum 'alaiha. Itulah dunia. Fa innama duyiqa ala man duyiq sun'an lahu li'azimil khatar fihi. Tapi ketika disempitkan kepada orang yang disempitkan oleh Allah, ya, itu sengaja Allah buat untuk mereka. Kenapa? Karena bahayanya dunia besar. Ya. Walidzalika qala Allah azza wa jalla li Musa alaihi salam, inni la azudu awliya'i an syahawatid dunya kama yazuzur ra'i syafiq ghanamahu an marati'il halakah. Ada yang Allah sempitkan aulianya, anbiya'nya dari dunia. Kan ada nabi-nabi yang miskin, ya, juga para aulianya yang sempit hidupnya. Itu memang diciptakan oleh Allah untuk mereka. Kenapa? Karena bahayanya. Bukan bahaya kepada mereka, bahaya kepada orang di sekitarnya. Ya. Dan orang nanti memandangnya buruk dan lain sebagainya. Itu sebab Allah pernah berkata kepada Sidna Musa alaihissalam, saya melindungi para waliku dari syahwat dunia, sebagaimana
pengembala yang sayang melindungi gembalanya, kambingnya dari nedak di tempat yang bahaya. Tahu nedak? Ya. Wa ajnabahum syahwataha wa na'imaha. Dijauhkan sahabatnya dan nikmat. Kama yujnibur ra'i ibilahu an mabarikil urrah. Sebagaimana pengembala menjauhi ontanya dari tempat nedak yang kotor itu. Kan jangan sampai ke tempat dia derum, itu kotor, itu dijauhkan. Seperti itulah ketika Allah ingin menjauhkan dari walinya daripada dunia, bergelimang dunia, maka dimiskinkan. Dan rasanya orang aulia itu, ya, ketika dia dibikin hartanya banyak dan dibikin hartanya dikit, rasanya sama. Karena dia hidup dengan rohani. Yang kaya juga, coba kita ada ceritakan Sayyidina Abu Bakar, ya, datang kepada Rasulullah kelaparan. Harta banyak kayak gitu kelaparan. Karena rasanya sama. Coba kita datang ini miskin ini kaya, lihat bedanya. Yang kaya gendut, yang miskin sampai kuru, hitam, kering. Ya. Dua-duanya rusak rohaninya. Ya. Dua-duanya jangan dikira wah itu miskin Abdol, ya, rohaninya rusak. Mendingan kaya. Rusak kayak mikirin harta, ada hartanya. Ini persepsi orang sufi nih. Orang mikirin harta, ada hartanya, lebih baik daripada miskin pusing mikirin harta. Lapan kagak punya, kenapa dipikirin? Ya, itu bahayanya. Karena orang sufi ngelihatnya ini bukan banyak sedikitnya. Ya. Maka ada seorang murid, dia ingin mujahadatun nafas. Jadi kan nggak boleh mikirin, ya, nggak boleh mikirin. Kalau kepengen bukan mikirin. Lah, udah waktu makan belum ada makanan, mencari makan itu bukan mikirin. Ini mau makan udah apa yang mau ngasih dipikirin ini. Ya, lebih daripada keperluan. Lah emang pikiran itu datang dari mana? Lah kan dari kecenderungan tabiat karakter ini. Itu semua ada pada tubuh manapun kalau dia masih orang. Kecuali udah bukan orang baru. Persoalannya kita lagi bicara dominasi rohani. Jadi jangan ngelihat orang sufi itu nggak ada punya, orang wali itu nggak ada kepengen. Lah sedeng emang dia. Tahu sedeng? Ya. Lah berarti dia sakit. Orang kurang. Ya. Justru rohaninya makin kuat, makin sempurna fisiknya. Baik. Allah. Untuk mengajarkanmu bahwa di tengah-tengah nikmat itu ada yu'allimuka anna fi khilali hadhihi ni'am difla. Tadi urrah itu kotoran ya, qazar. Urrah. Ya. Itu untuk mengajarkanmu bahwa di tengah-tengah nikmat itu ada difla. Apa difla itu? Difla itu نوع من أنواع الزهر موجود هنا سيدي رأيته. Masya Allah. Ini difla itu bunga, zahiruha jamilah, walakin ta'muha mur. Nah, ini difla itu cakep pemandangannya, tapi baunya rasanya pahit. Itulah dunia diumpamakan. Ya, kelihatannya indah, tapi banyak bikin. Ya, saya kalau ngelihat para suami itu, saya sering jalan, lalu ngelihat di jalanan atau di mana suami yang, ya, kadang saya berhenti, saya perhatikan, masya Allah, ini bininya galak banget kali ini, diomelin mu nih laki nih, ya, nggak punya duit nih, ya, sampai begitu ya bang, ampun dah, ya, yang nggak berbuat apa-apa, tapi tekanan batin itu, waduh.
Itu sebab laki-laki itu banyak yang mati duluan. Janda itu banyak. Ini 2 kabupaten ini, Kota dan Bekasi, itu janda ada 8.000 janda. Ya. Laki-lakinya betul-betul berhati batu, tidak bertanggung jawab ya kepada kaum hawa. Apa maksudnya ya? Ya, akibat tekanan batin. Ya, taib. Fakadzalika yukhafu ala nufu wa anna fi mabarikiha urrah. Di tempatnya, untuk tempat gerumnya, tempat diamnya binatang itu ada kotoran, maka dihindari. Dunia itu seperti tempat kotoran. Ya. Fakadzalika yukhafu ala nufusil awliya an tatma'inna walau lahzatan ila salwatin wa zahratin min na'imid dunya. Ya, seolah-olah Allah itu khawatir hati para wali itu untuk tentram. Itu sebab Allah kalau sudah cinta kepada orang ini, yang menjadi kecenderungan hati orang itu dihilangkan oleh Allah. Ya, Allah jika yuhibbu abdahu awliya'ah min awliya'i, segala sesuatu yang huwa yatma'innu ilai wa yuhibbu, ya, ahlakahu wa amatah wa ab'adah, dimatiin. Ya, kalau dia bergantung banget sama bini-bini, dimatiin. Bergantung banget sama harta, dimiskinin. Bergantung kepada anak, dimatiin. Ya, mudah-mudahan kita jangan wali. Pada mati semua. Ya. Ya. Kalau tidak bergantung, tidak. Ya. Sampai begitu ya. Dan itu hak real. Maka kita mengenang kod aja dibawa ketiak bini itu. Ya itulah nasib. Ya. Ya rijal. Ya. Aina rijal. Walaupun sebentar itu Allah tidak ridho. Ya, karena makanya kata mereka, para kekasih itu orang sudah bercumbu dengan Allah, maka Allah cemburu. Ya. Karena innallaha ghayur. Allah itu cemburu sampai begitu dibayangkan. Ya, itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cemburu sekali. Kalau udah cinta sama walinya, nggak boleh hatinya itu berpaling ke lain hati, ke lainnya. Tidak boleh. Ya. Secara zahir kelihatannya kalau dia ta'aluk ditinggalkan, ta'aluk ditinggalkan. Kalau tidak ta'aluk tidak ditinggalkan. Padahal hakikatnya Allah lah yang menjauhkannya. Itu sebab ba'dul auliya, ya, dia suyahin, keliling, pergi, nggak punya negara, nggak punya tempat. Umpama air jika mengalir, kotoran itu banyak jatuh dan selalu jernih dan baru. Ya. Wa ba'duhum muqimun. Sebagiannya ada yang muqim. Nah itu semua adalah membawa amanah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ala tara ila qaulihi ta'ala wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratad dunya. Allah melarang, janganlah engkau panjangkan matamu ya kepada satu kelompok dari mereka keindahan kehidupan dunia. Ya, jangan melirik wala tamuddanna ayn, itu artinya jangan, mata itu jangan, bukan mata sebetulnya, hati. Orang kan kalau memang hatinya condong, maka mata ini kan ya kinayah. Ya, tapi hati yang condong ngelewatin Allah, melewati kepada dunia. Artinya pindah ke lain hati. Pindah ke lain objek. Ya, tidak boleh.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi al-ayah yuhadziru ma hadzar. Nabi setelah turun ayat ini Nabi sangat hati-hati, hatta innahu marra yauman bi ibili simanin tamshi fi abwaliha minas samn falafa ra'sahu fi milaatihi wa akhraja ihda aynaihi yamshi biha hadran an yamudda aynaihi ila tilkal ibil ya Rasulullah. Ya. Itu Rasulullah ketika turun ayat ini Nabi ngelihat onta gemuk banget, jalannya sampai glebot kalau kata kita mah gitu, kegemukan. Nabi nutupin kepalanya dengan selimutnya, tinggal matanya doang satu ngelihat. Kenapa? Karena itu ontanya di sini ditutupin sebelah sini supaya matanya aja ngelihat ke sana. Ya Allah, itu Nabi tatbikan secara zahir. Tapi yang penting adalah mata hati itu untuk tidak cenderung yamil ila dunya hatinya. Tapi Nabi tatbik yang dengan praktek yang ekstrem agar kita memahami. Dan banyak cerita para wali ketika dia mau melawan nafsu maka dia menghapusnya dengan ekstrim. Ya. Ya. Saya pernah menyaksikan guru kami ketika dia ada merasa sombong dan menghina salah satu muridnya, dia memandang hina dan rendah kepada salah satu muridnya, maka dipanggil muridnya. Ya. Lalu ditanya, kamu menganggap aku apa? Guru. Kamu apa? Saya muridmu, saya hambamu, saya. Oke. Berarti kalau kau mengakui aku guru, segala perintahku, kamu mau mengikutinya. Saya akan taati apapun perintahnya, apapun. Akhirnya, ya, Syekhuna itu meletakkan pipinya di tanah, ya, sebelah. Maka dia mengatakan kepada muridnya itu, kau letakkan telapak kakimu di pipiku, injaklah aku. Oh, berarti kau tidak taat kepada perintahku. Tapi jangan yang ini. Kalau memang kau taat kepada guru, lakukan apa saja perintah. Ya. Nangis. Muridnya, adakah yang lain? Saya tidak mampu melakukan ini. Saya tidak terima kamu menjadi muridnya. Menjadi muridku. Akhirnya dengan gemeter kakinya dinaikin, kemudian ditarik dan diinjekkan ke mukanya. Ya, lalu bertanya, kenapa ini? Ya, aku melawan kesombonganmu dan ada rasa penghinaan kepadamu. Ya, itu pun tarbiyah bagi murid itu. Ya, bahwa melawan nafsu itu ada yang kita lakukan dengan ekstrim. Nah, fenomena itu ada di tasawuf. Makanya ketika di tasawuf ada orang nggak makan, kelaparan, dicampur pasir. Wah, itu ya jangan semua. Si murabi itu tahu mana yang perlu tindakan ekstrim itu. Ya. Ini pun Nabi contohkan kepada ahli dunia yang ada di sekitarnya. Nabi nggak perlu pun dengan dunia. Sudah tidak perlu, tapi itulah seorang murabi. Ya. Baik. Fa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'man faman ba'dahu ahra. Nabi aja tidak merasa aman dari dunia itu, apalagi setelah Nabi itu lebih penting. Walakin haula'il qaum lam yatlubu bihirsin. Tetapi para sahabat mencari dunia bukan dengan kehawakannya, ketamakannya, keserakahannya. Walakin sa'au ala iyalatihim. Untuk memperluas ya, iyalnya. Iyal itu bukan hanya keluarganya. Iyal adalah kullu ma yahtajuna ilaihi. Segala yang memerlukan kepada dia itu iyal. Al-khalqu iyalullah. Ya. Semua makhluk ya, yahtajuna ilallah. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang menjadi wakil Allah untuk memberikan keperluan kepada orang. Ya, itulah yang paling dekat, yang paling serupa, dan itulah mereka para aulia, para anbiya.
Faburika lahum fa'amsakuhu biquwatil qulub. Maka mereka diberkati. Dan mereka menahan. Kalau mereka menahan, fa'amsakuhu biquwatil qulub ala nawaibil haq. Kalau mereka menahan, para nabi itu menyimpan, itu juga biquwatil qulub, dengan kekuatan hati, ala nawaibil haq. Wa ala tilkal quwwati lati wasabna badiyah. Dan kekuatan yang telah kita sifati tadi, kita ceritakan tadi. Balaghana anna sidna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam kanat lahu baqar. Fakanat ajajiluhu tasmunu ala albani misli zabad minal barakah. Telah sampai cerita tentang Nabi Ibrahim, beliau punya bakar. Apa bakar itu? Sapi. Dan anak-anak sapinya gemuk karena nyusu di susu bakar emaknya itu. Susunya itu miar-miar, tahu miar-miar? Mislu zabad. Seperti apa zabad itu? Ya. Ya, seperti susu kental itu. Karena berkahnya. Itu ajajil. Ajajil itu ijl. Jama' dari ijl itu min aulad al-baqar. Ya, anak-anak bakar tuh banyak sekali itu. Artinya kan punya harta itu. Ya. Dan juga para nabi yang lain, fakanu yu'tunal mal fayumsikuna ala tadbirillahi azza wa jalla lahum. Ya, para nabi yang lain juga mereka memberikan harta, artinya punya harta banyak. Dan ada juga yang menyimpan harta, tetapi itu berdasarkan pengaturan Allah. Kama fataha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Ya, fidak wa amwali bani Nadir. Fasirat ta'matan lahu ila an mata. Tanah yang didapatkan dari setelah perang Khaybar itu Nabi miliki untuk dia dan keluarganya sampai mati. Ya. Faqala Allah Ta'ala, "Wa ma afa'a Allahu 'ala rasulihi minhum, fama awjabtum 'alaihi min khailin wala rikab, walakinna Allah yusallitu rusulahu 'ala man yasha." Apa dari fai, apa yang Allah berikan dari fai itu, dari harta rampasan kepada rasulnya, ya, di antara mereka itu, maka tidaklah mereka perlu, ya, dibuat perlu oleh Allah itu kepada khail, kuda, dan rikab. Rikab ini onta-onta. Tetapi Allah telah menguasai para rasulnya, ya, ala mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dia mendapat pair, harta rampasan, segala macam. Ya. Dia orangnya nggak perlu, Allah beri. Nah, sehingga ketika dia tidak perlu Allah beri, maka Allah, ya Allah yang membuat dia menguasai hartanya, tidak dikuasai oleh hartanya. Tapi kalau mencarinya bihirsin wa tama', kalau udah dapat, boro-boro sama orang, sama anak bini ke bisa pelit. Ya, ada itu. Ya, seorang suami yang nyimpen duit sama bininya ke pelit. Waduh, itu udah paling buruk itu. Ya. Fa'ata sultanan ala Quraidzah wan Nadir. Maka Allah memberikan kekuasaan, ya, kepada Nabi, kepada Bani Quraidzah dan Bani Nadir. Min ghairi qitalin wal harb, tanpa perang. Wa khussa bitilkal ghanaim duna ashabi, dan Nabi ada ganimah khusus buat Nabi, sahabatnya tidak. Fakana yunfiq minha fi nawaibih. Nabi menafkahkan untuk anak, istri, dan orang-orang yang memerlukannya sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Fahadza tadbirullah azza wa jalla, ini memang Allah yang sudah mengatur para anbiya, para aulia. Ya, apa mereka punya harta. Fakana la yatlub, mereka tidak minta, tidak mencari. Ya. Tapi dia berusaha, ya, dia memandang dari anugerah Allah. Begini, ya, maksudnya tidak mencari itu, dia bukan itu yang dia minta, yang itu cari. Tapi dia melakukan itu karena dia, ya, ingin melakukan kewajiban sebagai wakil Allah untuk memberi kepada yang nggak punya.
Dulu para aulia, para sahabat, hatta zaman Sidi Ibrahim bin Adham, dia sudah tinggalkan harta kekayaannya dari keluarganya, dia keluarga raja. Dia dibikin oleh Allah nggak suka dunia, lalu dia pergi dan berguru. Kemudian setelah itu menjadi orang ya, yang zahid, menjadi orang yang asyik. Ya. Tapi kemudian dia mengajarkan murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya belajar untuk menjauhi dunia. Maka dialah yang mencarikan uang untuk murid-murid, makanan untuk murid-muridnya. Habis ngajar, ya, dah selesai. Lu nungguin di sini dapat daya semua. Ya. Sidna Ibrahim bin Adham pergi tuh ke, kalau kata kita mah ke kampung hutan apa namanya? Induk untuk kuli panggul, kuli upah, beli makanan, bawa makanan yang untuk murid-muridnya habis ngaji ya, dan masyarakat yang memerlukannya. Syaratnya dianya kudu makan sedikit lah. Kalau kita masih muakannya, pasti perutnya diduluin, bahkan ketakutan nggak kenyang disimpan sampai busuk ya. Itu semuanya penyakit di dalam diri. Boleh jadi harta tidak terkontribusi dengan baik di tangan-tangan umat Islam. Silakan bicara hukum ini, kursus-kursus sedekah, kursus zakat, kursus ini, kursus lah. Ya. Coba kursus rohani agar dia bisa melaksanakan syariah. Wa kana la yakhruj min tadbirillah. Sama sekali Nabi tidak keluar dari aturan Allah. Idza a'tahu anfaq wa amsaka ala nawaibih. Kalau dia diberikan oleh harta terus dinafkahkan. Kalau dia simpan, karena dia akan menjadi wakil Tuhan ya, untuk memberikan kepada yang perlu, siapapun yang datang kepadanya. Ya. Akhirnya oleh negara Islam kemudian itu dijadikan badan Baitul Mal untuk nawaibul haq itu. Baru kemudian di abad sekian turun lagi ke para aulia. Karena orang-orang pemerintahnya banyak yang korupsi. Gitu. Ya. Tapi akhirnya karena berjalannya agama berdasarkan tradisi, akhirnya hanya zahir, tidak ada rohaninya, tidak ada jiwanya. Ya. Hanya bajunya dan lain sebagainya. Itulah pentingnya tarbiyah ruhiyah dan tasawuf dalam Islam. Tapi at-tasawuf as-sahih. Ya, seolah-olah di sana nggak ada tasawuf, ada tasawuf yang ghair sahih. La kullu tasawuf sahih. Ya. Tapi maksudnya dia inhirafu anil manhaj. Ya, menyimpang daripada manhaj. Ya. Nggak kira itu namanya apa. Tetapi pelakunya ya, karena dia ya, banyak menyalahi manhaj yang sahih. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. لساحتهم لنستريح ويحمى القال والقيل. العلماء لهم جاه ومنزلة ووجههم عند مولى الفضل مقبول.